Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aktivitas sebagai guru penggerak. Jadi dalam hal ini seandainya setelah 3 tahun berperan sebagai guru penggerak ya. Ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 8. Oke, bagi yang belum kenal ya, perkenalkan nama saya adalah Winarso SPDGR, biasa dipanggil Pak Win. Saya merupakan guru sejarah terbaik di SMA Negeri 9 Jeneponto. Mengapa saya berani mengatakan yang terbaik ya, guru sejarah yang terbaik? Karena saya adalah satu-satunya guru sejarah di SMA N9 Jeneponto gitu ya. Jadi secara otomatis mungkin bisa terburuk dan terburuk dan terbaik gitu. Mendapatkan semuanya. Karena tunggal ya satu. Baik, aktivitas sebagai guru penggerak maksudnya seandainya setelah 3 tahun berperan sebagai guru penggerak, yaitu menjalankan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Antara lain yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Baik, kegiatan apa yang akan saya laksanakan? Untuk yang pertama, berpihak pada murid. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu nilai guru penggerak berpihak pada murid ini. Sebelum saya masuk ke kegiatannya, saya dalam hal ini memiliki konsep, yaitu merancang, melaksanakan, refleksi, dan melakukan evaluasi. Yang pertama adalah merancang. Membuat rencana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan kebutuhan murid. Ini contohnya game Super Deal ya, kuis ini ya. Seperti Super Deal 1 miliar di TV dulu. Kemudian game ranking 1, pemanfaatan aplikasi Canva untuk membuat tugas sejarah. Jadi tugas sejarah nggak merangkum gitu ya. Jadi kita misalkan rangkuman, tapi rangkumannya berbentuk poster seperti itu, atau berbentuk slide di Canva dan sebagainya ya, yang tersedia di Canva. Kemudian podcast sejarah untuk presentasi. Nah ini biasanya presentasi kan pemaparan, tanya jawab gitu ya, tapi kita kemas dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk podcast. Nanti kemudian dipublikasi di YouTube. Bermain peran sejarah ini siswa menjadi seolah-olah menjadi pelaku sejarah gitu ya, bermain peran atau drama. Contohnya misalkan peristiwa Rengas Dengklok, ada yang menjadi Soekarno, ada menjadi Hatta, dan sebagainya ya. Baik, oke, selanjutnya setelah kita merancang tentunya kita laksanakan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan apa yang telah kita rencanakan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini saya ambil contoh seperti podcast sejarah ini pernah saya lakukan ya, cara unik presentasi materi sejarah. Peran guru sebagai edukator, manajer, leader, fasilitator, administrator, inovator, dan motivator. Baik, selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran dan melakukan evaluasi untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu tentunya kita lakukan refleksi dan evaluasi untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran.
Nah, ini nilai guru penggerak yang pertama. Yang kedua, mandiri. Tidak suka menggantungkan sesuatu pada orang lain atau menjadi beban orang lain ya gitu. Ini masuk prinsip ya sebenarnya. Mengupgrade skill berdasarkan perkembangan zaman. Dan ini bisa melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, belajar dari apapun, siapapun, kapanpun ya gitu. Seperti bisa belajar dari tutorial-tutorial YouTube gitu ya. Kemudian nah kita seperti hakikat belajar sejarah ya, bahwa masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah impian. Jadi belajar dari masa lalu, kemudian kita hadapi masa kini dan untuk sebuah masa depan. Jadi meskipun saya guru sejarah tapi pantang ketinggalan zaman ya, karena selalu upgrade. Jadi sejarah guruku, alam raya sekolahku tadi ya. Belajar dari apapun, kapanpun, bagaimanapun gitu. Selanjutnya nilai reflektif. Guru penggerak senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Bisa contohnya saya menerima dan memberikan umpan balik, kemudian membuat catatan harian, memberikan apresiasi atau dukungan ya, serta dukungan atas karya teman-teman begitu. Jadi dalam refleksi ini ya, seperti prinsip utama belajar sejarah, jangan tersandung batu yang sama, jangan mengulangi kesalahan yang sama, itu maksudnya. Selanjutnya nilai kolaboratif. Nah, ini kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu membangun diskusi terkait permasalahan siswa di sekolah untuk carikan solusi, mengajak teman-teman guru MGMP Sejarah Jeneponto untuk membuat modul pembelajaran sejarah digital berbasis website, melatih teman-teman guru MGMP Sejarah dan teman-teman guru di sekolah, maksudnya di SMA N9 Jeneponto, untuk membuat modul pembelajaran digital berbasis website, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan sesuai kemampuan. Nah, ini ya. Jadi nilai kolaboratif ini sangat penting sekali. Sebenarnya bukan hanya untuk guru penggerak, untuk semuanya ya. Jadi seperti kutipan ini ya, tak perlu mencari teman baik, jadilah teman yang baik. Ini sangat penting untuk diterapkan di nilai kolaboratif. Selanjutnya inovatif ya, kegiatan yang akan saya lakukan adalah menjadikan materi-materi sejarah sebagai konten YouTube yang menarik, membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android, membuat atau mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan sekolah. Dalam hal ini saya sudah membuat aplikasi di SMA N9 Jeneponto yang diberi nama aplikasi e-Pataba. Sekarang dan selanjutnya saya akan terus kembangkan. Jadikan kekurangan menjadi kelebihan gitu. Baik, itulah kegiatan saya atau aktivitas sebagai guru penggerak setelah 3 tahun berperan sebagai guru penggerak ya gitu. Terima kasih, saya Winarso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.